Bora. Assalamualaikum keluarga online cerita puisi dari Sabang sampai Merauke. Namaste, piye kabare? Mimin akan ulas film aksi lagi berjudul Jagadam, dibintangi Rampoti Neni. Mimin suka film ini. Sebelum itu, Mimin mau colek keluarga online yang ada di Palembang, Banyumas, Probolinggo, kemudian abis skip Bargap di Madura, Gans Channel di Padang, Muzana MS di Lombok, Diding Alnanjili di Kuningan, Ince Permisi di Pati, Kipal 29 di Garut, Hisham Iyek di Malang, Rozer Auzora di Cianjur, Oka di 24 di Jogja, Ahmad Maulana di Madura, Lia Yulianti di Saudi Arabia. Yang tanya Mimin dari mana? Mimin asli orang NTB. Hehehe. Kisah ini tentang seorang pemuda bernama Sinu yang sejak kecil bercita-cita menjadi preman. Sinu akrab dengan kekerasan sejak kecil, termasuk belajar balas dendam dari ayahnya. Misalnya ketika terjatuh, ayahnya memukul benda yang membuat Sinu jatuh. Sinu benar-benar menikmati kekerasan yang sering terjadi di masyarakat. Hingga suatu hari, dia melihat kekerasan yang dilakukan seorang preman bernama Manikyam Botu. Manikyam terlihat begitu gagah. Sosok Manikyam semakin dikagumi ketika semua orang takut dan menghormatinya. Bahkan guru sekolah Sinu, Pak Subaraju, memberi hormat saat bertemu Manikyam. Nen lawyer, pilot, nen doctor nauta, nen engineer nauta. Sejak saat itu, Sinu ingin seperti Manikyam. Ketika teman-teman sekolahnya bercita-cita menjadi pilot, dokter, atau insinyur, Sinu justru menjawab cita-citanya menjadi seorang preman. Nen gunda nauta. Untuk bisa menjadi preman, Sinu sering memukul orang. Kekerasan terus dilakukan hingga masuk kampus. Dia pun dikeluarkan dari kampusnya. Ibunya selalu marah dengan hobi berantem Sinu. Berbeda halnya dengan adiknya, Cina, yang culun dan mengenakan kacamata. Tapi Cina juga sebenarnya sering melampiaskan kekerasannya secara sembunyi-sembunyi. Sinu membawa watak kerasnya ke kampus baru. Keberaniannya membuat geng pimpinan Fali mengajaknya masuk geng. Geng Fali sering berselisih dengan geng Yamaha. Karakter menjadi anggota geng memang so hebat. Semua anggota akan menunjukkan diri mereka paling berani dan paling nekat. Salah seorang anggota geng Fali dipukul oleh geng Yamaha. Geng Fali langsung melabrak ketua geng Yamaha. Tapi nyali mereka langsung ciut ketika semua anggota geng Yamaha datang. Perlahan-lahan semua anggota geng mundur untuk melarikan diri, kecuali Sinu, anggota baru yang tetap berdiri gagah berani. Sinu tidak takut apapun. Berkelahi sudah dilakukan sejak kecil. Tidak butuh waktu lama, Sinu dengan mudah mengalahkan pimpinan geng Yamaha yang sebelumnya sok kuat. Semua anggota geng Yamaha tak bisa berkutik melihat kekuatan Sinu. Sejak saat itu, Sinu didaulat menjadi ketua geng meski orang baru. Mereka semakin berulah di kampus maupun di luar hingga berurusan dengan polisi. Mereka terpaksa menyuap petugas agar bisa dibebaskan. Tangan kanan Manikyam, Ladu, datang ke kantin tempat Sinu dan gengnya nongkrong. Ladu begitu dihormati. Sinu ingin mendapatkan kehormatan serupa. Tapi tidak mudah bisa bergabung dengan geng Manikyam.
Preman kelas teri tidak akan punya tempat. Syaratnya saja minimal sudah memperkosa atau membunuh. Ngeri juga. Untuk bisa bertemu Manikyam, Sinu mendekati Ladu. Sinu menceritakan jika dirinya mengidolakan Manikyam sejak kecil. Ladu kemudian memperkenalkan Sinu kepada Manikyam dalam sebuah acara peresmian toko miras. Keesokannya, Sinu dipanggil oleh Ladu. Sinu diomeli karena telah memukul salah satu anak buahnya. Kecerobohan Sinu karena masalah cinta baru-baru ini. Sinu naksir dengan gadis cantik bernama Subalaksmi, diperankan Isha Sahani. Saking gregetannya, Sinu pernah usil memeluk gadis yang tidak diketahui namanya itu. PDKT terus dilakukan untuk meluluhkan hati Suba. Berbagai cara dilakukan, tapi hati Suba tak kunjung kepincut. Untuk berbicara saja enggan. Cewek emang gitu guys, kita harus cuek sama orang baru yang naksir. Padahal sih hati kita berbunga-bunga. Hahaha. Cueknya Suba juga begitu. Dia sebenarnya naksir dengan Sinu, tapi sok cuek agar tidak dianggap cewek gampangan. Hal itu terungkap ketika Sinu akan menyerah mengejar cinta Suba. Keduanya pun kemudian jadian. Ketika mengantar Suba ke kampusnya, saat itulah Sinu diganggu preman kampus. Langsung saja Sinu memukul mahasiswa yang sok kuat itu. Ternyata preman kampus yang dipukul anak buah Ladu. Bukannya minta maaf, Sinu justru ingin memukul lagi orang itu. Seharusnya tidak perlu mengadu masalah sepele ke Ladu. Melihat keberanian Sinu, Ladu memberikan tugas untuk mengganti bendera sebuah geng di Chandrayang Guta. Tugas itu mah gampang banget. Anggota gengnya Nampali Sati mengganti bendera dengan enteng. Tapi Nampali langsung menjadi korban pengeroyokan geng Anwar Bay. Sama sekali tidak diduga jika konsekuensinya sengeri itu. Nampali bahkan akan dibunuh. Sinu langsung bertindak, tapi dia tidak garang. Sinu menyelamatkan nyawa Nampali dengan menyebutnya orang gila. Geng itu pun kemudian pergi. Nampali kesal dengan sikap Sinu yang tidak seperti biasanya. Ini wilayah mereka, selangkah saja kita salah, kita berdua pasti mati. Mereka juga 10 orang tadi, kata Sinu. Sinu berjanji akan membalas para pemukul tadi. Benar saja, satu persatu anak buah Anwar Bay didatangi dan dihajar. Nampali bisa sepuas hati balas dendam. Keberanian Sinu menghajar anak buah Anwar Bay di wilayahnya sendiri membuat Sinu bisa bertemu kembali dengan sang idola. Manikyam sangat bangga dengan Sinu. Hasrat Sinu untuk bergabung dengan Manikyam yang sudah menjadi gangster ternama pun terpenuhi. Sinu semakin tersesat. Bersama Ladu, dia sering berbuat zolim, seperti menghancurkan toko-toko warga, hingga merampas lahan orang lain sesuai perintah Manikyam. Sinu melakukan semua itu dengan penuh bangga dan dedikasi. Dia pun menjadi lebih dekat dengan Manikyam. Subalaksmi mendatangi Sinu. Dia meminta pacarnya yang seorang preman agar membantu menyelesaikan masalah ayah temannya, Babji. Masalah yang dihadapi, lahan Babji direbut paksa oleh pengusaha bernama Sudhakar Reddy. Sinu memastikan bisa membantu, apalagi lokasi lahan berada di wilayah kekuasaan Manikyam. Tentu saja akan mudah diselesaikan. Mereka kemudian menemui Manikyam. Sinu menceritakan maksud kedatangannya. Pengusaha bernama Sudhakar Reddy telah mengambil paksa lahan Babji untuk dibangun pusat perbelanjaan. Tolong peringatkan Sudhakar Reddy sekali saja, ujar Srinu kepada Manikyam.
Sinu menelpon nomor Sudaka Reddy agar Manikyam bisa memberikan peringatan langsung. Tapi orang yang ditelepon justru berada tepat di hadapannya. Betapa kagetnya Sinu. Sudaka Reddy ternyata mendapat backingan Manikyam. Parahnya, Sinu langsung diusir pergi. Pengabdiannya selama ini sama sekali tidak dihargai. Darah muda Sinu bergelora. Dia akan tetap memegang kata-katanya untuk membantu Babji. Kita akan tangani masalah ini. Saya juga ketua geng seperti Manikyam. Kita harus melawan Manikyam agar kita juga diakui masyarakat, ucapnya. Di lokasi lahan, papan nama Sudaka Reddy kemudian dicabut dan diganti oleh geng Sinu. Mereka juga tinggal di lahan itu untuk berjaga-jaga. Ladu marah dengan ulah Sinu dan memintanya pergi. Tapi Sinu tidak takut siapapun. Saya tidak bisa bicara dengan Anda. Silakan hubungi bos Anda, Manikyam. Saya akan bicara dengannya, tegas Sinu. Manikyam datang dengan penuh keangkuhan. Sinu tetap menghormati idolanya itu. Tapi Manikyam menampar pemilik lahan berkali-kali. Sinu sudah mencoba mencegah. Manikyam tidak peduli. Sinu menjadi marah, lalu mendorong Manikyam hingga terjatuh ke tanah berlumpur. Sungguh, ini pengalaman pertama bagi Manikyam. Ada orang yang berani mendorongnya. Apalagi ditonton banyak masyarakat. Benar-benar sebuah penghinaan yang maha besar untuk seorang Manikyam. Semua orang kemudian bubar dengan pikiran masing-masing. Malamnya, anggota geng Sinu stres. Mereka bersembunyi karena khawatir jika tiba-tiba geng Manikyam menyerang untuk balas dendam. Pacarnya, Suba juga datang bersama adik Sinu, Cina. Suba merasa bersalah, dialah yang membawa masalah untuk Sinu. Suba diminta pergi, adiknya Cina dibekali pisau untuk berjaga-jaga. Kini, Sinu hanya memiliki dua pilihan, melarikan diri atau melawan. Tapi mereka memilih untuk melawan. Sinu dan gengnya tidak takut menampakkan diri di masyarakat setelah kejadian mendorong Manikyam. Apalagi masyarakat terus memuji keberanian mereka. Sinu dan geng tetap waspada menghadapi serangan Manikyam. Termasuk ketika banyak mobil mendatangi mereka. Sinu mengira itu rombongan Manikyam yang akan datang menyerang, sehingga mereka sudah siap-siap memberikan perlawanan. Ternyata yang datang adalah ayahnya bersama pejabat setempat untuk memberikan perlindungan. Ayah Sinu memang sangat peduli dengan anaknya yang nakal sejak kecil itu. Mereka kemudian disarankan meminta perlindungan MLA PPR. Manikyam pasti akan mendengar semua ucapan PPR. Mereka kemudian bertemu MLA PPR di kantor partainya. Semua masalah diceritakan agar keselamatan mereka tidak terancam oleh geng Manikyam. Manikyam juga dipanggil untuk dimediasi. PPR mengingatkan Manikyam jika kekerasan saat ini bukan solusi, apalagi Manikyam sudah masuk politik. Citra seorang politisi harus bisa dijaga dengan baik. Sayangnya mediasi itu gagal. Karena PPR meminta Sinu minta maaf dan menyerahkan lahan ke Manikyam, tentu saja mendapat penolakan dari Sinu. Keributan sempat terjadi ketika Ladu menampar anggota geng Sinu. Akibatnya mereka diamankan di kantor polisi. Tapi cukup mudah untuk geng Sinu bebas. Apalagi informasi dari seorang wartawan, perkelahian di kantor partai, dan perseteruannya melawan Manikyam menjadi perhatian publik. Sinu dinilai sebagai pahlawan karena berani melawan Manikyam untuk membela rakyat kecil. Geng Sinu kini disegani banyak orang. Berbagai masalah orang lain, Sinu terlibat menyelesaikan. Bahkan geng Sinu lebih berani lagi mengganggu bisnis Manikyam. Ladu kemudian menyerang geng Sinu, tapi Ladu gagal.
Geng Sinu terus menerima pesanan pekerjaan. Termasuk ketika seorang pengusaha besar membayar 25 lak karena hartanya telah diambil oleh orang bernama Kuari Yadap. Sinu mendatangi Yadap yang mendapat backingan Manikyam. Yadap diperingatkan, tapi sama sekali tidak takut melihat geng Sinu yang dianggap anak kecil. ఆ సీనుగాడు మనకు మండే దాకానే టైం ఇచ్చాడు. Sementara ibu Sinu menampar anaknya. Meski Sinu sudah menjadi preman sukses, tapi nyawanya bisa terancam kapan saja. Ibunya ingin Sinu bekerja normal seperti kebanyakan orang. Selanjutnya, Sinu dipanggil komisaris polisi. Sinu diingatkan agar meninggalkan dunia preman. Kesenangan yang didapatkan saat ini jangan sampai menjadi air mata, karena musuh bisa mencelakai atau membunuh orang-orang yang disayangi Sinu. Saya beri kamu waktu sebulan, ucap komisaris. ఏంటి 1 month టైం ఇస్తున్నాను. Saat akan pergi, Sinu bertemu langsung dengan Manikyam. Kembali, Sinu mendapat peringatan. Kali ini tidak main-main. Manikyam memastikan dia akan balas dendam. ఎప్పుడైనా చూసాం చచ్చిపోయేటోని కండ్లపై. Masalah lain datang dari pacarnya, Subha Laksmi. Dia dipaksa menikah oleh ayahnya. Sinu diminta bertindak. Mereka kemudian berencana menikah diam-diam. Geng Manikyam memburu dan menyerang Sinu saat tertidur. Beruntung bisa menyelamatkan diri. Tapi musuh yang datang terlalu banyak. Mereka brutal. Tujuannya memang datang untuk membunuh. Semua anggota geng terluka. Yang paling parah, Giri terkena tusukan. Sinu menyelamatkan anggotanya ke rumah sakit. Subha mengajak Sinu untuk pergi jauh meninggalkan dunia kekerasan. Ajakan itu menyulut emosi Sinu. Subha adalah orang yang membawa masalah. Sinu pun mengusir pacarnya pergi. Selanjutnya, Sinu berjanji akan membunuh Yadap. Rencana pembunuhan disusun. Wartawan tengik broker kasus Satu Babu memberikan senjata pistol untuk geng Sinu. Ini untuk pertama kalinya anggota geng melihat dan memegang pistol. Adik Sinu, Cina, melihat pistol itu. Cina kemudian mengajak teman-temannya untuk melihat keberanian kakaknya. Sinu yang akan membunuh Yadap dengan pistol. Geng Sinu mendatangi lokasi Yadap dan langsung menghajarnya. Yadap sudah tidak berdaya. Dia ketakutan melihat pistol di tangan Sinu. Anggota geng meminta Sinu untuk segera menembak. Tapi Sinu ragu, lalu membuang pistol itu. Semua itu disaksikan oleh adik Sinu dan teman-temannya yang mengintip sejak tadi. Saya tidak bisa membunuh, ucap Sinu kepada teman-temannya. Tapi tiba-tiba, dor, sebuah tembakan terdengar. Yadap langsung meninggal. Orang yang menembak ternyata Cina. Cina sangat ketakutan setelah membunuh Yadap. Dia berlari pulang ke rumah. Tapi karena ada polisi yang datang, dia bersembunyi. Sinu juga pulang mencari adiknya. Kedua orang tuanya ditemukan menangis, berduka. Tubuh mereka lemah mendengar anaknya yang masih kecil sudah menjadi pembunuh. Ibunya yang sudah tidak tahan, akhirnya mengusir Sinu pergi. Pergilah nak, ibu mohon, pergi, ujar ibunya menangis. Sinu sangat menyesali apa yang terjadi. Adiknya berani melakukan kekerasan karena Sinu yang mengajari selama ini. Cina harus segera ditemukan karena polisi dan anak buah Manikyam juga mencari Cina. Sinu kemudian menemui komisaris polisi, menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kini hidup Cina hancur. Saya ingin adik saya kembali. Anak buah Manikyam juga mencari dia. Mereka tidak akan membiarkan adik saya hidup. Adik saya hanya anak kecil. Sekarang dia jadi pembunuh, ucap Sinu menangis. Hujan masih turun dengan lebat. Kondisi Cina dalam ketakutan. Dia hanya bisa menangis sehingga terdengar oleh anak buah Manikyam. Cina pun kini dibawa kendali Manikyam. Sinu bersama komisaris juga menemui Manikyam. Permintaan hanya satu.
membiarkan China tetap hidup. Sinu memohon dan meminta maaf kepada Manikyam. Pemuda itu bahkan bersujud di kaki musuhnya. Sinu bisa tenang ketika Manikyam berkata tidak akan membunuh China. Thank you. Pacarnya Suba datang kembali mengajak Sinu meninggalkan semua kekerasan. Keduanya sepakat untuk pergi. Tapi ternyata ucapan Manikyam tidak bisa dipegang. Manikyam tidak pernah peduli rengekan Sinu. China ditemukan sudah tak bernyawa. Tubuhnya penuh luka. Sinu tak kuasa melihat kondisi tubuh adiknya. Apalagi orang tuanya sudah seperti mayat hidup menghadapi kenyataan yang ada. Sinu menyadari jika Manikyam adalah orang yang paling bertanggung jawab atas meninggalnya China. Tanpa berpikir apapun, Sinu pergi mencari Manikyam. Saat itu Manikyam sedang sembahyang. Sinu datang dengan garang. Siapapun yang menjadi penghalang, dihajar sampai tumbang. Sinu sangat garang menyerang. Banyak anak buah Manikyam sudah tumbang. Sinu juga berkali-kali terkena tebasan parang. Tiba-tiba Sinu ditendang. Manikyam membuatnya benar-benar meradang. Penjahat itu dipukul sembarang. Sinu menyiksa Manikyam disaksikan banyak orang. Saya sudah bilang, balas dendam ke saya. Saya sudah bersujud ke Anda. Dia hanya anak-anak, ucap Sinu berang. Sambil menangisi nasib adiknya yang malang, Sinu terus memukul dan menerjang. Pikiran Sinu sudah hilang, nyawa Manikyam harus melayang. Sinu sudah siapkan ancang-ancang. Parang akan menebas Manikyam yang sudah kejang-kejang. Tiba-tiba Sinu menghentikan serangan. Dia melihat seorang anak kecil begitu bersemangat mendukung pembunuhan. Sinu takut melihat anak kecil menyukai kekerasan. Jangan sampai hidupnya berantakan. Manikyam memanfaatkan kesempatan. Dia ingin membunuh Sinu dari belakang. Secara spontan, Sinu cekatan menebas leher Manikyam duluan. Itulah pertama kali Sinu melakukan pembunuhan. Beberapa tahun kemudian, penampilan Sinu mengalami perubahan. Dia tetap sabar meski dijahili seseorang. Sinu benar-benar telah meninggalkan kekerasan. Dia kapok jadi preman. Kekerasan hanya akan membawa penderitaan. Film selesai. Bye-bye.